Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rangga Sukmana. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu fungsi di bahasa Python, yaitu fungsi while. Pertama-tama buat file dulu. Kita beri judul while. Kemudian buka dengan idle-nya Python. Kita dulu belajar while. Kita save dan tekan F5 untuk menjalankan. Nah, sudah muncul. Jadi fungsi while itu adalah salah satu fungsi yang berfungsi sebagai perulangan, tapi dengan syarat yang telah didefinisikan ya. Nah, contohnya saya punya A 10, bisa kita buat while A kurang dari 20, maka A plus sama dengan 1. Nah, kita kata print A. Kita save. Nah, jadi kan saya punya variabel A dan saya membuat fungsi while di mana A kurang dari 20. Berarti kan benar A-nya lebih kecil dari 10 ya, lebih kecil dari 20 maksudnya. Kemudian A ini kita buat fungsi increment dari ini. Jadi 10 akan ditambah 1 ditambah 1 sampai A ini kurang dari 20. Kemudian kita print si A-nya. Nah, ini contoh sebuah while sederhana. Kemudian kita jalankan. Nah, dia akan muncul 11, 12, 13 karena A-nya tadi udah ditambah 1 ya. Seperti ini. Nah, jadi di fungsi while itu ada 3 fungsi, yaitu break, continue, sama pass. Nah, kan udah ditambah. Di sini juga bisa dibuat sebuah pernyataan jika A sama dengan misalnya ini 15, maka break. Nah, fungsi break ini adalah fungsi yang berguna sebagai menghentikan. Jika dia A-nya udah sama dengan 15, ini kan A-nya akan ditambah terus nih sampai 20. Sampai dia tuh kurang dari 20 dah. Maka ketika dia ketemu 15, udah pernyataan dulu nih if, maka akan berhenti. Yang dijalankan, nah berhenti tuh. Karena kan dia tuh udah sampai 15 nih. Jadi ketika dia ketemu 15, dia berhenti. Dia nggak lanjut lagi nambah. Makanya dia berhenti di 14. Nah, sedangkan di fungsi ada yang kedua continue. Fungsi continue ini dia itu berguna sebagai melewati. Jadi ketika dia bertemu angka 15 di perulangan 10 sampai 20 tadi, 15 itu dilewatin, dianggap tidak ada gitu ya. Maka dia akan lanjut ke 16, 17 sampai 20. Sedangkan fungsi yang terakhir yaitu fungsi pass. Nah, pass ini nggak berfungsi sebagai apa-apa, jadi dia itu biasanya dipakai buat mengisi kode aja. Misal saya punya kode kondisi if A sama dengan 19. Nah, tapi kan ini kita nggak mau pakai sekarang mungkin. Nah, kita isi aja pass. Jadi pass ini sebenarnya nggak berubah apa-apa, nggak ngaruh apa-apa di perulangan A sampai 20 ini. Nah, jadi break, continue, pass itu ketiganya. Kemudian ada contoh kasusnya. Misalnya contoh kasusnya kita punya variabel lagi A sama dengan 0 ya. Kita buat variabel misalnya jawaban, kita isi dengan belum. Kita kasih while jawaban sama dengan
belum. Nah, kalau seperti ini dia akan melakukan perulangan secara terus menerus ya, karena kan jawabannya, variabel jawaban ini akan sama terus belum, kecuali jawaban ini akan berubah. Nah, jawabannya harus, variabel jawaban ini harus berubah selain belum, baru fungsi while ini akan berhenti ya. Misalnya saya ambil ini dari input ini ya. Apakah misalnya saya sudah punya pacar. Nah, kalau misalnya if jawaban sama dengan belum, misal kalau misalnya jawabannya belum, kita print misalkan selanjutnya kita ada sudah. Nah, kita sudah ya. Jadi jawabannya beda. Saya sudah punya ternyata sudah punya. Nah, kalau sudah print ini A kali ini. Kita print lagi misal ini print yang benar. Nah, ini kita hapus. Nah, jadi saya punya sebuah kondisi sederhana. Jika variabel jawaban sama dengan belum, dia akan melakukan perulangan sebanyak jawaban inputan ini, apakah dia berubah belum atau sudah. Nah, misal jawaban sudah, kita misal break ini. Akan berhenti, save, ini kita close saja, menjalankan. Nah, apakah saya sudah punya pacar? Misalnya saya jawab di sini belum, karena berbohong 0 kali. Oh, ini belum ditambah ya. Saya di sini kita tambah A plus sama dengan 1. Nah, kan jawab belum. Nah, berbohong 1 kali. Ini saja belum lagi. Nah, berbohong 2 kali. Belum. Oh, ini berhenti ya, karena jawabannya ini bukan belum ya. Jadi ya benar-benar harus disamakan. Sudah belum lagi, belum lagi. Dan ketika kita menjawab sudah, maka dia akan kena break di sini ya, sesuai dengan if ini. Jadi cara ngebacanya itu, saya punya variabel A 0, jawabannya yang di awal diindikasikan belum. Ketika jawabannya sama dengan belum, dia akan menerima input dari luar. Ketika jawabannya itu sudah, dia akan berhenti. Kalau jawabannya masih belum, dia akan tetap melakukan perulangan lagi. Dia akan menerima ulang terus sampai jawabannya itu selain belum ini ya. Nah, berikut adalah penjelasan while di bahasa Python.